Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Ayu Aulia akhirnya menjalani pemeriksaan atas kasus penganiayaan. Selebgram Ayu Aulia akhirnya mendatangi Polres Metro Jaya Selatan untuk menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian. Seperti diketahui, Ayu Aulia telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ade Ratnasari. Melansir dari kompas.com, Ayu Aulia datang bersama dengan tim kuasa hukumnya pada Senin 4 Agustus 2022 sore. Setidaknya lebih dari 7 jam Ayu Aulia diperiksa pihak kepolisian terkait kasus penganiayaan yang menjeratnya. Kuasa hukum Ayu Aulia lainnya, Feryansyah, mengatakan meski kondisi kesehatan belum fit, kliennya sudah menjawab sebanyak 24 pertanyaan. Feryansyah mengatakan Ayu Aulia memang beberapa kali meminta istirahat saat pemeriksaan berlangsung karena kondisi kesehatannya. Namun Feryansyah kagum karena sikap kooperatif kliennya yang tetap menjalani pemeriksaan walaupun dalam keadaan sakit. Diberitakan oleh tribunnews.com sebelumnya, Ayu Aulia memang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 4 Agustus 2022 dini hari. Ia dilarikannya wanita yang dikabarkan sempat menjalin kedekatan dengan Zikri Daulani itu dikarenakan mengalami demam dan muntah-muntah. Ayu Aulia kemudian membeberkan hasil pemeriksaan kesehatannya. Kendati demikian, Ayu Aulia telah mencoba ditetapkan sebagai tersangka. Ini mencoba kooperatif untuk menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Ade Ratnasari. Hal tersebut terlihat dari ketika Ayu Aulia mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan perdana. Diketahui jika Ayu Aulia kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penganiayaan usai ia lakukan gelar perkara pada 20 Juni 2022. Sebelumnya, Ade Ratnasari melaporkan Ayu Aulia ke Polsek Setiabudi dengan nomor LP-58-11-2022 SPKT Sekres Budi Res Jaksel PMJ. Laporan itu buntut dari percobaan bunuh diri Ayu Aulia. Permasalahan bermula ketika Ade Ratnasari memberikan pertanyaan terkait dengan kondisi Ayu Aulia yang melakukan percobaan bunuh diri. Ade Ratnasari menyadari pernyataan terlalu jauh mengenai hal tersebut hingga akhirnya Ade mengklaim mengalami penganiayaan oleh Ayu Aulia. Berikut wawancaranya. Ya, hari ini ada pemanggilan dari kami Ayu Aulia di Polres Metro Jakarta Selatan. Demikian tadi malam saya baru tadi pagi dapat kabar dapat info bahwa Ayu tadi malam jam 1 lebih sekitar 28 menit masuk di IGD Rumah Sakit Abdul Waluyo. Ya, yang dimana saya sama tim kuasa hukum mendatangi rumah sakit tersebut. Saya sempat ketemu dengan dokter. Saya minta izin, tentunya saya tanya dulu, Ayu apakah sanggup hari ini menjalani proses pemeriksaan. Kata Ayu siap, dan saya tadi mohon izin juga sama dokter. Kalau memang diberikan izin, kita hadir hari ini untuk memenuhi panggilan Ayu. Dan Ayu pun juga ingin membuktikan bahwa dia sangat kooperatif, ya, walaupun dalam keadaan masih dalam perawatan rumah sakit, tapi
Ayu tetap ingin bisa hadir hari ini. Itu aja. Oke, saya cerita Bang, sakit apa Bang? Demam yang sesuai dengan apa medis. Riwayat sakitmu apa? Pemeriksaan ada suspek leukemia juga. suspek leukemia, ya. Leukemia. Itu sementara yang bisa disampaikan rekan-rekan. Berarti siapa yang Ayu ya untuk pemeriksaan untuk hari ini siap berarti Mbak? Ya, izin dulu. Siap dong. Untuk mempercepat ya. Siap Kak. Mama, saya dong, Mam. Ayo. Berita kedua datang dari Arsy. Bukan barang mahal, namun Arsy hanya meminta hal sederhana pada sang ibu yaitu Ashanti. Putri pasangan dari Anang Hermansyah dan juga Ashanti, Arsy Hermansyah, dikenal sebagai anak yang sudah dewasa sebelum usianya. Karena hal ini, artis baru yang berusia 7 tahun tidak luput dari komentar negatif warganet. Salah satunya mengenai pemilihan lagu yang dibawakan olehnya ketika mengikuti lomba menyanyi We Say Kope. Warganet menilai bahwa lagu yang dipilih merupakan lagu yang terlalu dewasa untuk anak seusia Arsy. Ashanti menjelaskan bahwa semua peserta yang diikuti dalam perlombaan memang membawakan lagu yang bukan lagu anak-anak. Tak hanya itu, Ashanti mengatakan bahwa dirinya sempat memikirkan untuk memilih lagu anak-anak agar dibawakan oleh Arsy, namun tidak jadi. Jadi bukan tidak mau menyanyi lagu anak-anak, namun takutnya hanya karena mereka sudah dipilihkan lagu yang seperti itu. Jelasnya. Terlihat juga bertolak belakang dengan komentar warganet. Permintaan Arsy setelah dinyatakan menang di ajang internasional seakan mematahkan tuduhan tersebut. Pasalnya, ketika ditanya apa yang diminta Arsy setelah menang, Ashanti katakan dirinya hanya memberikan permen kepada putrinya tersebut. Seperti diketahui, selama ini Ashanti memang melarang putrinya untuk mengkonsumsi permen. Berikut wawancaranya. Yang bronze juga gitu, tapi yang membanggakan adalah dihitungnya kan di sana dari kategori per lagu. Alhamdulillah 8 lagu yang dia bawain dia dapat 6 medali emas dan 2 medali perak. Nah, yang paling lebih membanggakan lagi mungkin karena di usia dia kan 7, 5 sampai 10 tahun dia dapat winner untuk 6 lagu yang dia bawain itu. Jadi alhamdulillah banget karena kan lumayan teman-teman yang ikut juga tuh dari negara-negara lain juga bagus-bagus banget gitu. Tapi alhamdulillah dia unggul banget di Broadway-nya dan bangga sih, tadinya nggak kepikir. Jadi waktu pas dikasih medali-medali ini kita udah mau pulang, udah nggak mikir bakal dapet yang ini kan, yang ini yang paling utamanya. Tiba-tiba pas udah selesai udah disebut annual winner siapa udah balik ya, tiba-tiba Arsy disebut, langsung kita maju lagi, dia lari itu udah nangis akunya. Terharu lah pasti kita semua ya Arsy ya. Iya. Ada berapa lagu Bun mungkin yang disiapin oleh Arsy nyanyi di sana? Berapa lagu? Cerita dong. Ada 8 lagu. Apa aja sih? Ada lagunya namanya Don't Rain on My Parade, ada lagunya Sintonasi, sama ada lagu daerah, ada lagu New York, ada lagu daerah juga. Bukan daerah, itu dangdut saya. Lagu dangdut gitu tapi kayak lagu gida. Ya, jadi yang diminta ada satu lagu yang lagu-lagu asli bangsa, lagu asli negara masing-masing. Nah, kita bawain yang dangdut gitu. Kenapa pilih dangdut Arsy? Sayang, karena dia biasanya kalau Arsy nyanyi lagu itu Arsy harus tahu nih kayak biar Arsy bisa joget gitu aja, joget joget biar seru aja gitu lagunya. Soalnya
juga baik-baik juga, jadinya joget-joget juga ikut, jadi ya udah nyanyi lagu itu aja. Sampai buka jaket loh dia. Itu yang dangdut yang menang yang apa Bun? Kategori apa Bun? Menang yang dangdut. Jadi yang lagu dangdut dia dapat apa sih namanya itu winner apa? Bukan winner apa? Overall winner. Overall winner tuh pemenang di antara yang lain gitu. Jadi namanya overall winner. Nah itu dangdut masuk. Broadway yang paling gede nilainya dia. Nah itu kan yang pas ketemu juri yang 10 orang itu panas banget ya. Yang agak berat itu memang dia agak deg-degan waktu yang pertama audisi dia masih agak santai, waktu ketemu yang juri 10 orang agak serem-serem itu dia pas di bawah panggung, bunda aku deg-degan kayak suaraku gak bisa keluar, bisa sih jangan kayak gitu, aku udah panik juga, cuma kan berusaha untuk menguatkan dia, malah dia pas naik panggung bagus banget gitu, jadi nangis ya, udah terharu banget ya, alhamdulillah kita ya apa ya perjuangannya dia selama ini gak sia-sia gitu. Bun, Mas Anam sendiri itu tolong sebutin Bun lagunya apa aja. Arsi ya sebutin, ayo. Satu. Bring my parade to York, New York. The Jar of Hearts. My heart will go on. Lagu dangdut. Impossible. Sayang, lagu sayang. Lagu sayang disebut namanya. Sayang. Terus About the Bass. Love Hearted Bass. Sama satu lagi single Arsi yang baru Sama dong. single apa? Asi. Yang Mama I Love You. Sama Mbak, Mama maaf Mbak, boleh kesana sedikit gak? Aku panas banget sih. Atau Mas Anang sebelah sini boleh gak ya? Enggak, sebentar, tukeran aja. Dia aja. Ayah, sebelah sini saya. Yuk munduran lagi kali ya. Nah, Sarah kepanasan nggak? Ayo, sini kesana sini aja, Sar. Maaf ya. Iya. Aduh, Oke. Mas Anam sendiri tadi ada lagu yang diciptain ya, Arsi nyanyi. Nah itu seperti apa, menang juga seperti apa mungkin perasaannya? Ya senang aja kalau Arsi, perjuangan Arsi selama berbulan-bulan sama gurunya yaitu Mas Luki Tambilang bersama tim. Saya sih ingin mengucapkan terima kasih sama Mas Luki, pastinya mau telaten ngajarin Arsi, yang pasti itu nggak mudah karena umur Arsi umur yang labil ya. Jadi apapun perjalanan Arsi kemarin selama berbulan-bulan latihan itu membuahkan hasil. Yang pasti aku mau bilang terima kasih sama Mas Luki karena mau sabar ngajarin Arsi. Terus satu lagi juga terima kasih lagu sayang tuh aku lupa kitanya siapa ya sayang sih. Yang nyanyiin Via Yang Valen. nyanyiin Via Valen. Yang nyanyiin? Ya yang nyanyiin Via Valen. Aku sih mau ngucapin terima kasih lagu itu dibawain Arsi dan bahwa lagu itu juga mendapatkan penghargaan. Jadi aku bilang itu terima kasih dan terima kasih buat teman-teman semua yang mendoakan Arsi. Bun, ini kan menuai pujian banyak nih Bun, mungkin seperti apa Bun? Ya senang, yang paling penting tuh kan aku lihat bahwa banyak banget peserta lain dari negara lain ya. Berita selanjutnya, sedang proses cerai, Natalie Holscher dikabarkan mendapatkan rumah baru. Rumah tangga Natalie Holscher dan juga Sule tengah di ujung tanduk. Proses sidang cerai mereka sedang bergulir di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tengah proses sidang cerai, Natalie Holscher dikabarkan pindah ke rumah yang baru. Ketika dikonfirmasi, ibunda dari Azam Andriasah ini tak menampik kabar tersebut. Natalie hanya meminta doa, namun belum diketahui rumah tersebut pemberian dari siapa. Akan tetapi, sebelumnya Natalie sempat diberikan rumah oleh Sule sebagai kado anniversary atau hari jadi kedua pernikahannya. Hal itu juga terungkap dari kanal YouTube Sule Family. Dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube itu, terlihat Sule dan juga Natalie sedang menunjukkan rumah baru yang dibeli oleh ayah Rizky Febian itu. Selain kado anniversary pernikahannya, Sule juga memberikan rumah tersebut karena Natalie selalu mementingkan adik-adiknya ketimbang dirinya sendiri.
Berita selanjutnya, setelah disomasi, Richard Lee akhirnya berdamai dengan Hotman Paris. Richard Lee menjelaskan kelanjutannya somasi yang dilayangkan oleh Hotman Paris terkait ucapan selebgram bernama Kenzie Millian. Hotman menandatangani dan mendatangi klinik kecantikan milik Richard Lee dan bertemu langsung dengan Kenzie, wanita 18 tahun asal Pulau Kalimantan. Wanita itu akhirnya mengakui jika perbuatannya dalam fitur siaran langsung di Instagram hanya untuk menaikkan pamor. Setelah selebgram itu mengakui perbuatannya, Hotman Paris mengampuni perbuatan Kenzie. Kenzie menerima endorse dari merek krim perawatan kulit wajah milik Richard Lee. Dan permasalahan ini dimulai ketika Kenzie melakukan siaran langsung di Instagramnya sambil menggunakan produk endorsan tersebut. Dalam sisi ruangan tersebut, Kenzie berinteraksi dengan penonton yang sudah mengikuti akun Instagramnya itu. Kenzie pun mendapatkan pertanyaan yang mengarah ke hal privat yang membuat emosi Hotman Paris memuncak. Melihat video celotehan dari Kenzie sembari mengenakan produk Richard Lee, dokter yang sempat berseteru dengan Kartika Putri itu pun ikut terkena getahnya. Hotman mengira Kenzie merupakan brand ambassador produk milik dari Richard Lee. Kenzie menerima endorse dari merek krim perawatan kulit wajah milik Richard Lee dan permasalahan ini dimulai ketika Kenzie melakukan siaran langsung tersebut. Berikut wawancaranya. Bahwa per hari ini juga disiapin tadi malam semuanya Pak. Per hari ini saya umumkan bahwa Bang Hotman Paris Hutapea adalah salah satu dari pemegang saham Athena Group, dalam hal ini adalah Dr. Hans Skincare. Ya Bang ya, ini saya serahkan ke Abang. Tapi gue jangan bilang gratis dong, dikira orang gue gratis pansos lah. Mahal Abang bayar ya. Itu lama perundingannya puluhan miliar. Yo, Ismaila, dan cara dengan Ismaila. Botak, di mana kau? Kau ngadu-ngadu sama Hotman, lu gak akan mampu bersaing sama aku, botak. Heran, ya. Sukses Bang Hotman. Tuh, nih, wah keren nih. Jadi Hotman sekarang resmi sebagai salah satu pemegang saham dari skincare Dr. Hen. Mana itunya? Contohnya mana Dr. Hen-nya? Coba keluar. Oh, ini dia nih. Jadi kalau ya, ini saya pengen mengumumkan dengan media juga semuanya bahwa berita terakhir, meski sudah bercerai, Jonathan Frizzy dan juga Dena Devanka malah saling membongkar aib satu sama lain. Giliran Jonathan Frizzy melakukan serangan balik pada mantan istrinya, yaitu Dena Devanka. Jonathan Frizzy dan juga Dena Devanka saling membongkar aib satu sama lain, meski keduanya sudah bercerai. Banyak bukti video dibocorkan Jonathan Frizzy, termasuk saat Dena Devanka enggan melakukan isolasi mandiri. Sebelumnya, Dena Devanka menuding bahwa Jonathan Frizzy atau yang kerap dikenal dengan Ijong ini sibuk pacaran dengan enggan mengasuh anak. Dirinya pun mengunggah foto lebam pada tubuhnya dari akun Instagram @ijofrizzy pada Selasa 26 Juli 2022. Jonathan Frizzy mengunggah video Dena Devanka saat menggedor pintu kamarnya. Dalam video tersebut, Ijong menyebutkan bahwa mantan istrinya tersebut marah lantaran dirinya ditegur karena tidak mengisolasi mandiri. Saat Dena Devanka mulai marah-marah ketika ditegur, Ijong memilih untuk masuk ke dalam kamar hingga mendapatkan gedoran brutal dari Dena.
Hingga kini aksi saling sindir masih terus dilakukan pihak Jonathan Frizzy dan juga Dena Devanka melalui sosial media mereka masing-masing. Hingga kini aksi saling sindir masih terus dilakukan oleh kedua belah pihak. Berikut wawancaranya. Ini aku cuman gak suka ya caranya dia dalam selalu memakai anak sebagai alibi. Seakan-akan dia tuh mau atau anak-anak tuh masih mau sama saya loh, tapi dijemput paksa. Nah, bahasa-bahasa seperti itu menurut saya tuh jadinya memojokkan saya dan memprovokasi saya. Tapi setelah itu saya dikirimin lah video gitu loh, video dan segala macam pada saat mereka itu lagi pergi malam mingguan, malamnya ya. Jadi makanya saya bilang, kenapa masih posting saya jemput anak-anak, itu kan kayaknya nggak bagus lah ya seperti itu, saya sampai diposting gitu kan. Terus udah gitu padahal sebenarnya anak tuh, padahal sebenarnya dia mau malam mingguan, intinya mau pergi lah. Pada saat, terus kalau memang saya kasih nih anak saya mau dititipin ke siapa? Bener gak? Kalau saya kan, saya punya support gitu loh. Saya ada kakak ipar, ada neneknya. Kalau dia kan, menurut saya tuh keluarganya semua banyaknya di Bandung ya, gitu. Seperti itu sih. Dan akhirnya mengupload video CCTV. Perihal yang terjadi di rumah tangga kalian dahulu nih gimana Kak? Ya karena dari pihak sana tuh dia memposting duluan foto cuplikan penggalan CCTV yang saat dulu ya. Jadi sebenarnya lucunya gini, ini kan proses mengenai KDRT ini kan sudah lama dan ini tuh sebenarnya sudah dicabut gitu loh. Karena kita sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak. Bukan ini dicabut bukan karena saya takut atau dia takut ya, tidak. Kita karena pertimbangan anak-anak gitu. Jadi makanya pada saat itu kita berusaha, kita damai di Polres Jakarta Selatan. Setelah itu kita ya sudah, kita tidak diteruskan seperti itu sih. Gitu. Tapi pada saat dari pihak sana mengeluarkan foto itu ya saya juga punya kok bukti bahwa dia melakukan kekerasan pada saya gitu sih. Mau tidak mau aib dalam tanda kutip kebongkar semua. Iya. Jadi sebenarnya itu bukti-bukti untuk di pengadilan ya, gitu loh. Banyak sekali sebenarnya bukti-bukti saya gitu loh. Nah, akhirnya mesti keluar juga. Memang pada malu banget dah gitu loh. Tapi mau bagaimana? Karena di sini mungkin teman-teman media tahu saya diserang. Diserang mungkin gak cuma satu orang ya, gitu loh. Dan itu terjadi dari tahun berapa nih gitu loh. Ini udah setahun lebih gitu. Dan saya di sini selalu bilang ke dia, kalau dia kan bilang dia bilang ke mamaku mau damai, mau segala macam. Kalau mau damai ya ngapain kasasi gitu loh. Kan dengan kasasi kan sama aja dia terus nggak ada habisnya lah sama saya. Dan anak-anak sendiri gimana Kak? Artinya kan ini jadi rebutan ya, mau tidak mau permasalahan. Ya memang untuk pembagian anak kita masih belum ada titik temu ya gitu loh. Jadi maunya saya kita bagi-bagi lah, misalnya 2 minggu di saya, 2 minggu di dia. Jadi setidaknya dia juga bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh ya kan, ngurusin anak, bangunin, nganterin les, ini itu, kerjain PR-nya gitu, komunikasi sama gurunya silahkan gitu loh. Jadi kalau sekarang di sini kan dia jemput sekolah tiba-tiba pakai hashtag no drama no pencitraan, seperti seakan-akan kayaknya saya pencitraan. Kan saya hari-hari memang saya sama anak-anak, bukan pencitraan gitu. Dina mau ngasih perhatian kepada anak-anak dengan kondisi seperti ini. Kan sempat nangis juga ya waktu dijemput juga ya. Pengertian gini, anak-anak tuh sebenarnya kalau dibilang trauma sih enggak. Saya bisa memastikan gitu loh. Kalau anak-anak tuh sering saya bawa ngobrol dengan kayak psikolog atau apa, saya tanya, dilihat kan anaknya seperti apa. Anak-anak tuh fine gitu loh dan happy aja gitu. Tapi pengertiannya kayak Dede tuh kan, gara-gara Dede nangis, mama jadinya di videoin papa, akhirnya diposting gitu loh. Jadi saya kasih pengertiannya seperti itu. Padahal sebenarnya anak saya fine aja. Biasa lah Mbak, namanya mau pisah kan gitu doang. Tapi saya nggak suka caranya mengambil kesempatan dikit-dikit video akhirnya biasanya sih itu di-share ke grup keluarganya ya, tapi kali ini ternyata dia posting seperti itu sih. Karena di netizen juga menyebut nih Karina saling sindirnya dengan Ririn. Apa nih? Saling sindir apa? Saya nggak nyindir ini. Yang di story itu gimana? Tapi kan kabarnya seperti itu Kak, saling sindir, saling panas-panasan di sosmed. Menurut kamu itu seperti apa sih? Saya nggak tahu sih ya, kalau saya nggak ngerasa dia menyindir saya gitu loh. Pokoknya saya tidak menyebutkan namanya siapa kan gitu loh. Bisa jadi siapapun aja yang suka cilok.
Mbak Dena, paman si mantan juga sebut kalau Mbak Dena tuh masih cemburu, belum move on. Udahlah. Jadi stoplah dengan bahasa saya belum move on, terobsesi, ngefans sama dia, udahlah stop kayak gitu. Maksud saya kita itu pacaran lama gitu loh, pacaran lama dan kalau dia bilang tanpa restu enggak lah, bukan seperti itu gitu loh. Dan anak-anak kita terlahir dari cinta kasih, benar kan gitu loh. Jadi kalau mau move on menurut saya dengan saya bisa ikhlas menerima kondisi ini yang memang pasti nggak gampang dong gitu loh, dari keluarga yang menurut saya happy ya tiba-tiba akhirnya harus rusak lah. Tapi saya udah bisa move on untuk ya sekarang ternyata saya baik-baik aja sama anak-anak. Kak Dena, mohon maaf, Kak Dena sendiri tahu nggak sih Kak kenapa Om Ben ikut-ikutan juga ya? Nggak tahu sih Mbak, mungkin bisa kasih tahu kenapa. Ada rasa kesel nggak sih Om Ben itu? Kenapa? Ikut campur gitu. Ya saya selalu bilang gini ya, keluarga saya pun geram banget gitu loh. Ayo dong kita harus ngomong segala macam. Tapi saya bilang nggak apa-apa, biar saya aja yang ngomong gitu loh. Karena terlalu banyak orang yang bicara itu nanti kan jadinya apa ya? Jadi apa ya bahasanya kayak apa? Blunder. Nah, jadi lebih blunder gitu loh. Biar satu orang melalui satu pintu yang bicara seperti itu. Tapi sempat ya mau hubungin enggak. Jadi gini, kita tuh sempat ada pertemuan keluarga, terus saya minta dari pihak sebelah sana juga untuk datang gitu ya. Tapi dari pihak sana nggak datang gitu orangnya. Gitu, dengan katanya alasan apa ini itu gitu. Jadi sebenarnya keluarga saya ayo silahkan kalau ada masalah yang ngomong di depan, jangan di sosmed aja gitu loh, ya kan, silahkan ketemu, kan tahu rumah saya gitu loh. Kalau enggak kita bisa ketemu di tengah yang netral segala macam daripada saya secara bukan bulan-bulanan lagi ya, kayaknya udah tahunan ya. Menurut saya kayak nggak ada habisnya, saya capek juga sih gitu loh. Saya udah nggak mau lihat-lihat story-nya dia sih. Ya Dena, maaf nih, kan kakak belakangan ini lebih sering speak up terkait injek ini. Apa belum move on atau memang anak-anak belum dibagi nih? Enggak. Jadi saya juga gini ya. Sebelumnya kan saya diem mas, gitu loh. Selama dari 2019 saya merasa apa ya, boleh dibilang saya dibohongi ya. Saya diem, saya nggak berani ngomong gitu loh. Ke teman-teman media saya masukin gugatan pun saya masih diem kan gitu loh. Tapi untuk saat ini saya tuh kondisinya udah habislah kesabaran saya gitu loh. Saya sudah banyak kasih dia toleransi, tapi ternyata saya terus masih di apa ya, kayak di injek-injek terus dan saya terus diteror gitu loh. Maksud saya udahlah, kan kita sudah putusan banding, ternyata dia masih belum puas juga. Terus mengenai nafkah, dari dia juga nggak memberikan nafkah kan sekarang gitu loh, ya kan. Jadi ya sudah, udah nggak ngasih kontribusi nafkah, tunjangan ya. Terus saya masih diserang di media tuh buat apa tujuannya, nggak ngerti sama sekali Kak. Nafkah nggak ada buat bulan ini enggak ya, bulan lalu hanya 5 juta, 2 bulan pokoknya 5 juta. Dengan 3 anak ada perjanjian kan sebelumnya berapa? Ya pokoknya yang diputuskan pengadilan kan 30 juta gitu. Gimana mengcover semuanya Kak Dena? Artinya kan 3 anak yang masing-masing senilai 5 juta hanya dikirim. Gimana? Ya untungnya karena saya kerja, terus udah gitu ya ada aja mbak rezekinya ya kan, syukur alhamdulillah gitu loh. Itu aja sih. Kak Dena udah ingin move on ya? Pasangan lagi. Kalau untuk pasangan sih enggak lah, sekarang kayak fokusnya tahun ini mau healing dulu lah, mau happy dulu sama anak-anak. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk saksikan video YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi ter-up-to-date lainnya. Dan untuk Tribuners semua yang berdomisili di Lampung, jangan lupa hadiri Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di lapangan Saburai tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2022. Selamat siang dan sampai jumpa.